Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-9 mata kuliah Matematika Diskrit. Ini sebagai pengganti juga tatap muka kita yang seharusnya dilakukan di kelas, tapi masih dalam rangka PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka kita gunakan pembelajaran daring ini. Memasuki materi baru, yaitu relasi rekursi. Ini saya sudah bagikan sebelumnya e-paper karya Onggo Wiryawan. Saya bagikan karena ini menurut saya lebih mudah dipahami untuk kita. Sebenarnya masih ada lagi bahan-bahan bacaan yang lain jika kalian tertarik untuk memperdalamnya, gitu ya. Tapi untuk sekarang dengan segala keterbatasan maka cukuplah e-paper ini jadi rujukan kita. Ini saya anggap lebih mudah dipahami. Di sini ada definisi. Di relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut. Jadi kalau saya punya barisan AN gitu ya, isinya A0, A1 dan seterusnya. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan ini misalnya merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-sukunya. Misalnya AN sama dengan AN min 1 dikurangi AN min 2. Jadi ini rumus atau suatu relasi rekursi yang menyatakan AN ini ke dalam suku-suku sebelumnya. AN min 1 dikurangi AN min 2. AN min 1 dan AN min 2 ini suku-suku sebelum AN. Jadi relasi rekursi ini merupakan bentuk lain dari barisan AN. Kemudian suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Nah, barisan ini merupakan solusi jika memang si relasi rekursi ini bisa menentukan semua barisan pada barisan AN. Atau si AN ini bisa memenuhi relasi rekursi ini untuk sembarang N. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya saya punya relasi rekursi ini. Relasi rekursi AN sama dengan AN min 1 dikurangi AN min 2. Untuk menentukan A3 ini kita harus menentukan A2 kemudian dikurangi dengan A1. Gitu kan? A2 juga sama. A4 juga sama. A1 dikurangi A0 dan seterusnya. Oke, itu mudah. Kemudian contoh 2, untuk bilangan bulat non negatif n, apakah barisan AN? Nah, kalau tadi ini secara khusus suku per sukunya A3, A2, kalau ini secara umum apakah AN sama dengan 3N? Jadi kita punya barisannya AN sama dengan 3N. Ini barisan ini apakah merupakan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 2AN min 1 dikurangi AN min 2. Apakah barisan ini sebagai solusi dari relasi rekursi ini? Syaratnya tadi
dia merupakan solusi jika memang suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursi ini. Jika AN sama dengan 3N, jika 3N ini merupakan atau memenuhi AN sama dengan ini. N-nya sembarang. Jadi kalau kita anggap dia sembarang, maka setiap suku pada AN ini memenuhi AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2. Gitu ya. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita substitusikan saja mudahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya disubstitusikan, itu harus benar bahwa dia memenuhi itu. Karena tadi syaratnya dia merupakan solusi jika dia memenuhi relasi rekursi tadi. Kita coba lihat. AN itu sama dengan 3N. Maka AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2. Ini bisa kita ganti dengan 2 dikali 3 dikali N-1. Jadi kalau AN sama dengan 3N, maka kalau AN-1 itu sama dengan 3 kali N-1. Oke. Ini dikurangi 3N-2. Dan seterusnya. Sini kita lihat. Kita dapatkan nanti AN sama dengan 3N. Maka kalau kita dapatkan hasilnya ternyata benar AN sama dengan 3N, maka ini merupakan solusi bagi relasi rekursi ini. Oke. Kemudian yang kedua, apakah AN sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi dari relasi rekursi yang ini? Tetap sama relasi rekursinya, cuma beda di sininya ya, beda di barisannya. Nah, setelah kita selesaikan, kita substitusi, kita ganti AN-1-nya dengan 2 pangkat N-1. Ternyata kita dapatkan AN-nya itu sama dengan 2 pangkat N dikali 3/4. Nah, ternyata tidak sama dengan AN yang ini. Kita kan mengecek AN sama dengan 2 pangkat N. Ternyata setelah kita substitusi, dapatnya 2 pangkat N dikali 3/4. Jadi tidak sama dengan 2 pangkat N. Artinya apa? 2 pangkat N ini tidak memenuhi relasi rekursi ini. Kalau tidak memenuhi, berarti dia bukan solusi. Yang ketiga, kalau misalnya kita punya N pangkat 5. AN sama dengan 5. AN sama dengan 5. Kita substitusi juga. N-1-nya 5. AN sama dengan 5. Ini adalah barisan yang isinya 5 semua ya. AN sama dengan 5. Itu sebuah barisan yang isinya 5 semua. 5, suku pertama 5, suku kedua 5, suku ketiga 5, suku keempat 5, dan seterusnya. Ini 5. Jadi, ini kalau kita substitusikan ke sini, kita ganti AN-1-nya, berarti kita ganti dengan 5. 2 kali 5 dikurangi 5. Artinya, AN-nya sama dengan 5. Ternyata benar. Kalau misalnya benar, maka AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi ini. Gitu ya. Jadi dia merupakan solusi jika memang memenuhi relasi rekursinya. Sama seperti ketika kita mempelajari persamaan linier, persamaan atau pertidaksamaan semuanya ya. Dia merupakan solusi kalau misalnya dia menjadi atau memenuhi persamaan tersebut. Kemudian contoh ketiga, tentukan barisan yang merupakan solusi dari relasi rekursi ini jika diketahui A0-nya sama dengan 2. Ya, sama saja sebenarnya. Jadi kita punya relasi rekursinya. Relasi rekursinya AN sama dengan
3a(n-1). Kemudian kita tahu a0-nya sama dengan 2. Tentukan barisan. Nah, kita tentukan barisannya yang merupakan solusi. Barisan seperti apa sih yang memenuhi atau sebagai solusi dari relasi rekursi ini? Nah, kita selesaikan dengan cara seperti ini. Jadi kita punya an sama dengan 3 kali an-1. Kita selesaikan. Berarti kalau misalnya an-1 ini bisa kita ganti kan? Kita tahu kalau misalnya an-1-nya berarti sama dengan 3 dikali an-2. Karena an sama dengan 3an-1, maka an-1 sama dengan 3an-2. Maka ini bisa kita ganti dengan an sama dengan 3 dikali 3 an-2. Begitu. Dan seterusnya. Ini sama dengan 3 kuadrat dikali an-2. an-2-nya bisa kita ganti lagi seperti pada tulisan ini. Dan seterusnya sampai bisa kita perumum. Kalau misalnya an itu sama dengan 3 pangkat n dikali an dikurangi n. Jadi 3 pangkat n dikali a0. Atau sama dengan ya, dan seterusnya sama dengan an sama dengan 2 dikali 3 pangkat n. Inilah barisan yang dimaksud. Barisan yang menjadi solusi dari relasi rekursi an sama dengan 3 an-1. Nah, begitu. Kemudian kita lihat jenis-jenis relasi rekursi. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum seperti ini. An sama dengan C1 itu konstanta, ke 1 an-1 suku ke n-1, dan seterusnya. Kita lihat linearnya karena hanya ada variabel A di sini ya. A ke berapa gitu. A ke n-1, A ke n-2 dan seterusnya. Berderajat K ini, derajat K ini bisa kita lihat dari A n-K-nya di sini. A n-K, K di sini sebagai derajatnya. Jadi kalau misalnya sampai A n-1, A n-2, A n-3, berarti derajatnya 3. Gitu. Karena ada 3 suku. Kemudian tabel di sini ada 4 relasi rekursi. an sama dengan 2 dikali an-1 dikurangi an-2. Ini merupakan linear karena variabelnya hanya ada A. A pangkat 1 ya. Maka dikatakan linear. Dikatakan homogen karena tidak ada suku lain selain A. Semua sukunya memuat A. Jadi homogen. Koefisien konstanta ada di sini 2, di sini -1. Kemudian derajat 2 karena n-1. Yang kedua ini linear, tidak linear karena suku keduanya yang ini A-nya pangkat 2. Homogen ya, homogen karena hanya ada variabel A. Koefisien konstanta ada, derajatnya 2 karena n-2. Hn yang ketiga ini linear. Kemudian homogen tidak homogen karena dia ada suku yang lain yang tidak memuat variabel atau konstanta saja. Kemudian koefisien konstantanya ada, derajatnya 1 karena n-1. Kemudian yang keempat dia linear.
Linear karena hanya ada B pangkat 1. Homogen, ya homogen karena hanya ada itu. Koefisien konstanta tidak ada karena koefisiennya variabel. Jadi dia memiliki koefisien konstanta, ya disebut konstanta itu jika memang dia jelas gitu, tertentu nilainya. Kemudian derajatnya 1 di sini karena n-1. Menentukan relasi rekursif, ya ini kita gunakan pendekatan dengan persamaan kuadrat. Jadi ini ada misalnya contoh, tentukan solusi dari relasi rekursi AN ini dengan A0-nya 2 dan A1-nya 7. Jadi dari sini kita bisa buat persamaan karakteristiknya dulu. Kita pindahkan semua ke ruas kiri, jadinya seperti ini. Karena relasi di atas memiliki derajat 2 dari n-2, maka bentuk polinomial berderajat 2 yang sesuai dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Jadi ini kalau kita dekati dengan persamaan kuadrat, ini kita dapatkan r kuadrat min r min 2 r pangkat 0 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa ketahui akar-akarnya, yaitu R1-nya 2 dan R2-nya min 1. Ini disebut akar-akar karakteristik karena ini merupakan persamaan karakteristik. Tapi belum solusinya. Bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar berbeda adalah seperti ini. AN sama dengan C1 R1 pangkat N C2 kali R2 pangkat N. Sehingga solusi umumnya tinggal kita substitusi saja R1-nya dan R2-nya yang tadi sudah kita cari. Dapatlah seperti ini. Ini solusi umum. Nah, solusi khususnya seperti apa? Untuk mendapatkan solusi khusus, karena kita sudah ketahui di sini A0-nya 2, A1-nya 7, maka coba kita substitusikan A0 dan A1. A0 sama dengan 2 tadi, sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0, ditambah C2 dikali min 1 pangkat 0. Kita dapatkan persamaan 1. Kemudian A1 kita substitusikan juga, kita dapatkan persamaan kedua. Ini kita bisa selesaikan dengan cara apapun ya. Kalian bisa pakai eliminasi, substitusi atau apalah. Kita dapatkan C1, C2-nya 3 dan min 1. Sehingga bisa kita ganti si C1 dan C2-nya dengan angka-angka tersebut. Pada akhirnya kita dapatkan suatu barisan yang menjadi solusi khusus dari relasi rekursi AN sama dengan AN min 1 ditambah 2 AN min 2. Barisannya adalah barisan AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurangi min 1 pangkat N. Nah, kemudian kita punya contoh 2. Tentukan solusi dari relasi rekursi ini. Solusi artinya kita menentukan barisan dari relasi rekursi ini. Atau kita menentukan barisan yang memenuhi relasi rekursi ini. Dengan A0 sama dengan ini 1 dan A1 sama dengan 6. Seperti tadi, kita selesaikan dengan persamaan karakteristik dan didapat R1 sama R2-nya sama-sama 3. Bentuk solusi umumnya kita substitusikan. Bentuknya seperti ini, AN. Kalau misalnya memiliki dua akar kembar. Kalau punya dua akar kembar, bentuknya seperti ini. Tinggal kita substitusi R1 dan R2-nya. Dapatlah solusi umumnya. AN sama dengan C1 dikali 3 pangkat N ditambah C2 dikali N kali 3 pangkat N. Terus C1, C2-nya gimana? Sama seperti tadi. Kita substitusi juga nilai yang diketahui suku ke-1 yaitu
A0 dan suku kedua yaitu A1 sama dengan 6. Dari dua ini kita dapatkan dua persamaan. C1-nya 1, kemudian persamaan 2-nya 6 sama dengan 3C1 ditambah 3C2. Sehingga kita dapatkan solusi khususnya dari dua persamaan tadi, yaitu barisan yang memenuhi relasi rekursi ini adalah AN sama dengan 3 pangkat N tambah N kali 3 pangkat N. Tuh. Saya pikir kalian harus coba untuk melatih keterampilan. Jadi tidak hanya dibaca tapi dicoba juga. Kebetulan ini ada contohnya. Kalian coba selesaikan contoh 2 ini tanpa melihat penjelasannya. Jadi kalian coba baca dulu pertama. Oh gitu. Setelah kalian baca dan memahami, coba kalian latih dengan mengerjakan tanpa melihat solusi yang ada. Contoh 3 pun seperti itu, hanya kalau memiliki 3 akar yang berbeda, kita juga punya bentuk solusi umum yang lain. Itu seperti ini. Nanti diketahui juga solusi khususnya seperti ini. Caranya sama, tidak jauh dari substitusi. Mengganti yang belum ada dengan yang sudah ada, sehingga nanti bisa ketahuan bentuk umumnya. Di sini ada latihan, kalian bisa coba kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa via WA atau email juga. Ya, semoga kita tetap semangat dalam belajar dan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah dari segala bala dan wabah, dan senantiasa diberikan kesehatan agar bisa selalu belajar dan beribadah kepada Allah. Sekian, kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.